Hari ini, sejumlah biarawan dan biarawati Sedekenat Kefamananu yang dipimpin oleh Romo Gerardus Saluprojo mendatangi kantor Bupati TTU dalam rangka menyampaikan pernyataan sikap atau tuntutan mereka mengenai sejumlah kegiatan terkait memperingati HUT Kota Kefamananu ke-98. Namun kedatangan mereka tidak dapat bertemu Bupati TTU Raimundus Sau Fernandes. Pihak protokoler menyampaikan bahwa beliau sedang sakit. Kedatangan para biarawan dan biarawati ini tidak ditemukan oleh seorang pejabat pun di lingkup Pemda Timur Tengah Utara karena mereka beralasan sedang sibuk rapat. Masyarakat, keselamatan masyarakat dari penyebaran COVID, maka komitmen kami untuk tetap tidak membuka pameran. Nah, dan kalau memang ini tidak diindahkan, mungkin kami datang tidak sesuaikan waktu yang ditetapkan bersama. Pada saat kami mau datang, kami akan datang. Terima kasih. Itu satu dua terkait kesepakatan dengan teman-teman demikian. Mau bertemu Bupati. Hal yang kedua, hal yang paling penting tujuan kita pameran mesti boleh dibuka karena masih masa COVID. Begitu saya. Karena tidak bertemu Bupati TTU, para biarawan dan biarawati akhirnya menuju Polres TTU. Mereka menyampaikan seruan agar polisi tidak menerbitkan izin keramaian acara yang dimaksud. Para biarawan dan biarawati diterima langsung oleh Wakapolres TTU Kompol Yater Beselan. Sebelum menerima pernyataan tertulis dari para biarawan dan biarawati, terjadi audiens terkait sikap kaum biarawan dan biarawati. Wakapolres juga menjelaskan bahwa terkait tugas dan wewenang kepolisian dalam hal ini bukan bersifat komando, tetapi koordinasi, dan terkait kegiatan pameran, pihak kepolisian tidak menerbitkan izin keramaian. Berikut pernyataan sikap yang dibacakan oleh Romo Dekiandi YM Leto Projo. Saya akan membacakan pernyataan sikap para imam, biarawan biarawati di Sedekenat Kefamananu. Pernyataan sikap para imam, bruder, suster, frater Sedekenat Kefamananu terkait rencana pelaksanaan pameran pembangunan di Kabupaten TTU tahun 2020. Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 yang menjadi pandemi dan cepat menular di berbagai negara dan wilayah termasuk Indonesia dan Kabupaten TTU, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil berbagai langkah dan kebijakan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, muncul rencana pemerintah Kabupaten TTU untuk mengadakan berbagai kegiatan yang secara kasat mata melanggar protokol kesehatan, sekaligus berbagai peraturan yang diterbitkan untuk menanggulangi penularan COVID-19. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah pacuan kuda yang sudah terlaksana di Tanjung Bastian dan pameran pembangunan, Expo, dan pasar rakyat yang sedianya akan diadakan sepekan di pusat kota Kefamananu. Menanggapi kegiatan dan rencana kegiatan tersebut, FKUB dalam hari ini Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten TTU telah mengeluarkan pernyataan sikap dalam surat bernomor 06/FKUB.TTU Rom 10/2020 yang pada intinya meminta pemerintah daerah Kabupaten TTU membatalkan rencana pelaksanaan pameran pembangunan, Expo, dan pasar rakyat serta lomba pacuan kuda pada tahun 2020. Terhadap pernyataan sikap FKUB tersebut dan berdasarkan pedoman pastoral Keuskupan Atambua selama masa new normal yang dikeluarkan Uskup Atambua tertanggal 14 Agustus tahun 2020, kami, para imam, bruder, suster, frater Sedekenat Kefamananu menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung seluruh pernyataan sikap FKUB tersebut. 2. Mengapresiasi sikap pemerintah daerah yang telah membatalkan beberapa kegiatan dalam rencana pameran pembangunan, Expo, dan pasar rakyat, diantaranya kegiatan olahraga dan turnamen yang melibatkan siswa-siswi TKK, SD,
SMP, MTS, SMA, SMK, MA. Yang ketiga, menyayangkan sikap pemerintah daerah dan panitia pelaksana yang tetap melaksanakan kegiatan lain seperti pacuan kuda di Tanjung Bastian tanpa mempedulikan pernyataan sikap FKUB dan protokol kesehatan. Yang keempat, mendesak pemerintah daerah dan panitia pelaksana agar segera secara tegas membatalkan rencana dan seluruh kegiatan pameran pembangunan, ekspo, dan pasar rakyat. Kelima, mendesak DPRD 2 TTU untuk secara aktif dan tegas melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah yang berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Yang keenam, mendesak aparat keamanan, dalam hal ini Pol PP, Polri, dan TNI untuk melakukan penegakan hukum dan tindak tegas terhadap berbagai pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 sesuai aturan yang berlaku. Yang ketujuh, meminta dan melarang seluruh umat Katolik dan seluruh masyarakat untuk tidak menghadiri kegiatan pameran pembangunan, ekspo, dan pasar rakyat bila pemerintah daerah dan panitia tetap kokoh melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun yang menjadi alasan dan tujuan pernyataan sikap ini adalah sebagai berikut. 1. Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah hendaknya mengutamakan keselamatan rakyat. Yang kedua, penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di NTT, makin meningkat dari hari ke hari, sedangkan tenaga medis dan fasilitas pendukung sangat minim. Yang ketiga, aspek penyebaran COVID-19 berasal dari klaster kerumunan orang di luar rumah, seperti pasar, tempat hiburan atau rekreasi. Pameran merupakan event yang sangat terbuka, akan mengundang kehadiran banyak orang dari berbagai tempat dan berbagai jenis umur yang dapat memudahkan penularan COVID-19. Yang keempat, banyak negara termasuk Indonesia telah masuk dan terancam masuk dalam jurang resesi ekonomi akibat COVID-19. Karena itu, tujuan Pemda TTU melaksanakan pameran pembangunan, ekspo, dan pasar rakyat sebagaimana disampaikan Bupati dalam media massa, yakni untuk menggerakkan kembali roda pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 merupakan alasan yang tidak dapat diterima. Pameran pembangunan, ekspo, dan pasar rakyat justru berpotensi menjadi klaster baru penularan COVID-19 yang berakibat pada makin terpuruknya pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kelima, demi keselamatan dan kesehatan masyarakat, hendaknya kegiatan tersebut yang bertujuan mempromosikan hasil pembangunan dan hasil-hasil lain dari usaha pemerintah daerah dan produk-produk unggulan masyarakat dapat dilakukan secara digital melalui pasar atau pameran digital sambil memperkuat pasar-pasar tradisional serta UMKM yang dapat menjangkau seluruh masyarakat dan menghindari adanya kerumunan masyarakat. 6. Pada prinsipnya, kami berusaha membantu pemerintah daerah untuk sadar, taat, mampu, dan menjamin melaksanakan protokol kesehatan dan produk peraturan pemerintah daerah sendiri yang tertuang dalam peraturan Bupati nomor 59 tahun 2020. Namun fakta menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan pembiaran terhadap pelanggaran tersebut sebagaimana sudah terjadi dalam beberapa event seperti kegiatan deklarasi dan pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon bupati, calon wakil bupati, serta kegiatan pacuan kuda. Demikian pernyataan ini kami buat untuk diketahui dan dilaksanakan demi kesehatan
dan keselamatan umat dan rakyat TTU dari ancaman dan bahaya COVID-19. Kefa Menanu, 15 September 2020. Tertanda para imam, bruder, suster, frater, sedekenat Kefa Menanu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Sebagaimana hal-hal yang kita buat bersama dan membangun satu bangsa, satu daerah, tidak saja mengandalkan satu kelompok yang namanya kelompok legislatif atau satu kelompok yang namanya eksekutif atau satu kelompok lain yang namanya yudikatif. Masyarakat seperti yang sudah disampaikan dalam pernyataan ini, masyarakat adalah utama. Apa artinya ekonomi kita meningkat tetapi masyarakat menderita dalam penderitaan? Hal yang kita pikirkan bersama secara internasional adalah COVID-19 ini adalah satu penyakit yang datang dari satu virus yang orang namakan virus COVID-19 karena muncul tahun 2019 pada bulan Desember di Wuhan di Cina, masuk di Indonesia pada 22 Maret tahun 2020. Mestinya kita namakan COVID-20 bukan COVID-19 karena masuk di kita 22 Desember. COVID ini heboh secara internasional karena yang pertama, satu ahli pun belum menemukan COVID ini berasal dari pohon apa atau dari makanan apa yang busuk dan menimbulkan virus, atau dari bingkai apa, apakah manusia mati lalu bingkainya itu jenazahnya yang menimbulkan COVID atau apa, belum diketahui. Curiga mencurigai yang terjadi. Berbagai bagaimana di saat yang tepat baru kita laksanakan. Tapi ternyata surat apa sudah diskusi Kapolres atau tidak, pemerintah daerah tetap melaksanakan dengan mengurangi kegiatan. Apakah mengurangi kegiatan atau apapun, tapi kalau itu dilaksanakan pasti mengundang orang untuk pergi dan melihat kegiatan itu. Nah, oleh karena itu kita sama-sama punya tanggung jawab. Kami berharap atas nama pimpinan Polres Timur Tengah Utara, saya Wakapolres, kita berharap pernyataan tokoh agama ini hari ini juga bisa disampaikan kepada pimpinan kepala daerah kabupaten ini, dalam hal ini Pak Bupati, karena dengan sudah dua dasar dari mahasiswa Katolik tadi dan dari tokoh agama ini, kami akan lampirkan untuk surat kami yang ketiga ya Pak hari ini. Nanti kita buat surat yang ketiga. Kami sudah berupaya karena analisa yuridis dan analisa intelijen kami bahwa orang berkumpul untuk omong tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pun ada COVID di dalam. Apalagi mau kumpul kok nonton orang itu. Nonton itu orang itu. Ini orang tenun kita yang mau nonton, kita orang timur. Kita mau mama dong yang itu. Saya punya selendang yang ada di cover itu ada banyak sekali. Kalau saya mau dapat selendang bukan saya tokoh agama, kita lampirkan. Walaupun nanti di sana dapat, tapi kita lampirkan, kita saran lagi ke bupati. Perihalnya saran lagi untuk tidak boleh. Dan mohon izin dari kepolisian baik terhadap pacuan kuda di Wini maupun pameran di sini, kami dengan tegas kami tidak terbitkan surat izin keramaian. Tapi jika pemerintah daerah bersikeras dan kuat, itu berarti masyarakat berkumpul. Nah, ketika masyarakat berkumpul, maka polisi dalam sikapnya adalah diundang tidak diundang, di mana masyarakat berkumpul, polisi harus hadir. Hadirnya kami adalah memberikan pengaman terhadap masyarakat yang pergi dengan memperhatikan protokol COVID-19. Apa protokolnya? Yang pergi anak-anak tidak boleh masuk. Orang-orang tua yang lansia tidak boleh masuk. Tadi saya umumkan di apel pagi untuk keluarga polisi. Ngapain kamu pergi mau cari hiburan di situ? Memangnya kamu di rumah tidak terhibur? Kamu punya visi di kamu, putar itu lagu-lagu rohani. Lagu-lagu itu menyangkut kau punya kebangunan rohani. Kau ingat kau punya dosa-dosa masa lalu. Jangan pergi kau cari hiburan di sana. Di sebenarnya putar balik. Tadi pagi saya dengan tegas juga umumkan pada anggota polisi secara keseluruhan, dan kalau sampai saya lihat anggota polisi istri anak pergi ke sana, ya polisinya antara dua.
dibunuh tapi bunuh tidak mati, atau yang kedua dikebiri dan lepas. Ini yang menjadi aneh. Kita terhadap hal-hal begini harus tegas, bahwa kalau sampai kami punya support begini dan apalagi tokoh agama terlibat, kami punya support back yang bagus untuk kami bisa berbicara. Dan mereka-mereka yang analisa yuridis dan analisa intelijen mungkin kurang memahami, kami akan sarankan kalau bisa kita sepakat. Yang punya umat adalah tokoh agama, yang punya rakyat adalah pemerintah. Tidak bisa dibalik. Kalau pemerintah bilang apa dan tokoh agama berikan saran, harus ikut. Maka itu ketika Yesus ambil itu uang, ini gambar siapa? Ini lagi gambar siapa? Yang kasih ke Tuhan, kasih ke Tuhan, kasih ke rakyat, kasih ke rakyat. Sehingga pemerintah tidak bisa jalan sendiri bilang saya kepala polisi kok, ini keputusan saya dan jalan. Dekat ya supaya orang lihat dikenal saya pemuka. Masker. Karena tidak, masker itu kalau saat kita begini tidak patut. Sangat bahagia bahwa kepolisian ada bersama kita untuk kesejahteraan, keselamatan masyarakat kita. Tadi memang kami ke kantor Bupati untuk serahkan ini. Tadi pagi sudah ada konfirmasi Bupati ada. Tiba-tiba kami ke sana, Bupati mendadak sakit mendadak atau mendadak sakit. Kami juga pulang. Sehingga nanti kami cari waktu untuk sampaikan lagi secara langsung di sana. Itu. Lalu yang kedua, mungkin menurut kami, kalau itu terjadi dan tanpa izin dari pihak kepolisian, maka pihak sini punya kewajiban untuk membubarkan itu seperti biasa kita bubarkan perkumpulan lain. Orang pesta nikah kita bubarkan, orang kumpul kelompok-kelompok kita bubarkan. Kewajiban kita juga ke sana bubarkan orang-orang itu. Bukan hanya amankan, tidak boleh kena ini, anak-anak tidak boleh masuk, orang tua tidak boleh masuk. Tapi kepolisian wajib untuk membubarkan kumpulan-kumpulan ilegal seperti itu. Karena tanpa izin disebut ilegal. Sehingga seruan kami yang keberapa mendesak, kiranya kita bekerja sama. Kalau memang bapak-bapak polisi tidak bisa membubarkan, kami bersama anak-anak BMKRI bisa juga turun membantu membubarkan. Kita saling membantu membubarkan kelompok perkumpulan yang ilegal tanpa izin seperti itu. Itu harapan kami. Terima kasih dari saya. Saya sangat mengapresiasi tanggapan Bapak Waka mengenai masalah ini. Sangat-sangat mengapresiasi karena dengan ini sebenarnya kita berada pada satu jalur yang sama untuk memperjuangkan apa yang dinamakan kehidupan dan apa yang dinamakan kemanusiaan. Artinya kita mau memperjuangkan apa yang dinamakan kemanusiaan, maka hal yang paling penting ini yang sekarang kita tempuh. Karena dari analisa yang tadi dikatakan yuridis dan intelijen telah ditemukan bahwa memang tidak bisa diperkenankan ada kerumunan seperti itu karena berefek untuk kehidupan manusia dan manusia itu sendiri, maka itu kita tolak. Nah, itu sudah benar. Hanya tadi yang saya rasa sedikit terganjal itu ada pada yang tadi sudah disinggung oleh Romo Eman bahwa yang namanya bupati walaupun tidak mendapat izin, tetapi kalau dia melakukan satu pertemuan, satu event seperti itu, keamanan tetap dijalankan. Bagi saya ini sedikit kontradiktoris, bertentangan. Ini bertentangan. Karena ini perlu dilihat kembali. Yang pernyataan tadi tidak dapat izin, tapi mengamankan. Nah ini saya mohon untuk diperhatikan. Ya. Silakan. Rekan-rekan imam, suster. Ada satu hal yang sebenarnya saya mau tanyakan langsung kepada Pak Bupati terkait dengan pameran ini. Saat ini itu mana yang istilahnya emergensi? Apakah pameran itu yang saat ini statusnya emergensi ataukah situasi COVID yang saat ini emergensi yang harus ditangani? Itu hal pertama. Hal kedua, dalam kaitan dengan, kalau saya mau ngomong kasar, begitu keras kepalanya Bupati TTU
sampai di tengah situasi pandemik ini pun dia masih ngotot untuk melakukan pameran itu, oke lah. Tetapi apa yang dia siapkan? Pertama, dalam kaitan dengan protokol kesehatan, kira-kira tindakan antisipasi yang dia lakukan seperti apa? Ketika misalnya di tengah berjalannya pameran itu, lalu tiba-tiba di kemudian hari atau sementara pameran itu lalu muncul kasus positif massal, kira-kira solusi yang dia lakukan seperti apa? Terkait dengan tenaga medis, kemudian peralatan medis, kemudian rumah sakit, tingkat persiapan yang dilakukan untuk menangani mereka yang mengalami positif massal seperti ini, apa yang dia lakukan? Apakah itu dia sudah siapkan semuanya? Kemudian ini saja tentu akan berbahaya bagi semua aktivitas nanti. Otomatis kalau misalnya terjadi kasus positif massal, maka akan melumpuhkan segala aktivitas di wilayah Kabupaten TTU ini. Ini yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Tidak sampai di situ saja, para biarawan dan biarawati Katolik ini akhirnya menuju kantor DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menemui pimpinan dewan. Namun lagi-lagi tidak ada seorang anggota DPR yang berada di tempat. Pernyataan sikap para biarawan dan biarawati akhirnya diserahkan ke bagian sekretariat DPRD TTU. Bupati sendiri dia buat dalam surat perbuk yang sudah ditandatangani bersama. Jadi kita minta Bapak Bupati supaya mencintai kehidupan, lebih mencintai kehidupan daripada mencintai aturan sendiri. Bagaimana orang makan kalau orang hormati? Alasannya ekonomi, tetapi selama berbulan-bulan ini masyarakat hidup biasa-biasa. Ya. Jadi kita harapkan supaya Bupati mendengar ini dan juga merubah sikap, menerima kita, dan pameran itu dibubarkan. Itu saja. Sempat bertemu Bupati tadi, ya? Sempat bertemu Bupati tadi. Kita sudah bertemu Bupati waktu ini FKB. Tadi Bupati sudah ungkapkan bahwa bisa bertemu, tetapi tiba-tiba sakit jadi corona. Jadi sikap yang akan diambil oleh para imam Katolik sendiri apabila Pak Bupati tetap melaksanakan. Karena informasinya bahwa hari ini jam 5 sore akan dilakukan pembukaan pameran. Berarti bahwa Bupati sudah menetapkan bahwa tetap dilaksanakan. Sikap selanjutnya dari para imam. Sikap yang pertama kita tuh tetap umumkan kepada masyarakat tidak boleh ikut kegiatan. Tidak boleh ikut kegiatan. Mendesak Bupati supaya ya, kalau dia mati-matian mau resmikan silahkan. Ada aturan dari Polres sana. Ya, kita mendesak Polres untuk menegakkan. Kita tidak bisa menentukan untuk Bupati. Kita hanya mengingatkan masyarakat supaya masyarakat tidak bisa ikut kesalahan halal yang tidak benar. Bahwa kita mungkin ada maksud lain dalam ini rencana ya, mengadakan pameran itu mungkin ada maksud lain, tetapi kita bermaksud menyelamatkan masyarakat. Itu saja. Maka kita minta untuk tolong. Kalau dia membuat itu dia punya hak untuk ini, tetapi kalau ada Polres, kita desak Polres untuk menyuarakan tadi. Artinya bahwa ini aktivitas liar yang tanpa izin, apakah itu tetap diminta untuk Polres harus bubarkan? Iya. Kita katakan demikian. Karena izin keramaian belum ada. Izin keramaian belum ada berarti dilanggar banyak hal, banyak aturan. Bupati yang melanggar aturan itu kurang terhormat. Satu lagi Romo Dekan, mungkin bisa ada pesan untuk umat Katolik berkaitan dengan pameran ini, karena diketahui bahwa kegiatan ini sendiri tidak mendapatkan izin, artinya ilegal. Selaku pimpinan umat Katolik sendiri, apa pesannya untuk kepada umat Katolik? Apakah mereka mungkin bisa dalam hadir? Misa sudah pernah dihimbau ataukah melarang umat boleh hadir? pameran?
kita pesan pada umat supaya umat hati-hati, tidak boleh keluar, tidak boleh kegiatan yang mematikan. Kenapa mesti ikut? Memang kita belum disebut zona hijau, tetapi kita juga dengar bahwa itu sudah maju, entitas semua sudah maju dalam ini virus ini semakin meningkat. Jadi kalau kena silahkan terima efeknya. Kita tetap mengingatkan, tapi kalau orang mau salah kita luruskan, dan orang mau bengkok terus terserah. Artinya dari para tokoh imam sendiri melarang umat untuk menghadiri acara ini. Ya. Sebagai bentuk protesnya terhadap pemerintah daerah. Ya, kita sudah protes, sudah kita sampaikan. Kita juga satu dua hal di bagian pendidikan sudah berhasil, tetapi hanya ekonomi yang belum. Kalau memang masyarakat dipaksakan untuk masuk, terserah. Karena tanggung jawab bukan hanya kita, bupati juga bertanggung jawab untuk mereka. Tanggung jawab itu kita tanggung jawab dalam bidang rohani untuk mereka, tetapi kalau bupati mati-matian mau sorong atau membiarkan mereka untuk masuk dalam pameran untuk yang merugikan mereka, terserah. Kita semua pemimpin. Artinya secara tegas tokoh agama melarang umat untuk menghadiri acara ini. Iya, melarang. Iya, kita melarang. Sikap tertulis jelas. Sikap tertulis ada. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Demikian berita ini dilaporkan oleh kontributor Aloysius Eko untuk Beta Butu News.